Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu dengan tema manusia dan kegelisahan. Apa yang dimaksud dengan kegelisahan? Jadi manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati dan seterusnya. Kegelisahan berasal dari kata gelisah, artinya rasa tidak tentram, hati tidak tenang, tidak sabar lagi, merasa cemas dan khawatir. Kegelisahan hanya dapat diketahui dari gejala tingkah laku atau gerak-gerik seseorang dalam situasi tertentu. Jadi manusia itu atau orang dapat diartikan dari sudut pandang yang berbeda-beda, baik menurut biologis, rohani, dan istilah kebudayaannya atau secara campuran. Manusia juga merupakan makhluk individu, memiliki pemikiran-pemikiran tanpa apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang diambil. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitan dalam lingkungan tempat tinggalnya. Di sini kegelisahan itu timbul karena perbuatan diri sendiri atau karena perbuatan keadaan dari luar diri manusia yang menjadi pengaruh psikologis yang merugikan terhadap harta kekayaan, jiwa atau badannya, bahkan martabat dan harga dirinya. Pengaruh tersebut tidak hanya pada diri seorang tersebut, melainkan juga dapat terjadi pada orang lain, keluarga, dan bahkan pada masyarakat luas yang dikarenakan perbuatan dan keadaan tertentu. Jadi misalnya bapak gelisah, ibu gelisah, keluarga gelisah, tetangga ikut gelisah, bahkan masyarakat sekitar pun ikut gelisah. Dapat dinyatakan bahwa kegelisahan pada dasarnya dapat terjadi karena suasana yang tidak pasti atau ketidakpastian, karena merasa terasing, keterasingan, perasaan sepi atau kesepian, dan ancaman ultimatum terhadap diri seseorang. Akibat hal tersebut, seseorang merasa gelisah, dan sebab hal tersebut pula akan dapat menyentuh milik berharga seseorang yang berupa martabat, harga diri, nama baik, dan kekayaan materi. Kemudian kegelisahan itu artinya keadaan perasaan yang tidak tentram, tidak tenang, tidak sabar lagi, keadaan perasaan yang cemas dan khawatir. Kegelisahan merupakan gejala universal yang ada pada manusia manapun. Kegelisahan bersumber pada unsur dalam diri manusia, jadi kegelisahan itu bersifat psikologis atau kejiwaan. Di sini ada jenis-jenis kegelisahan, ada 3 macam, yaitu kecemasan objektif, kecemasan neurotik, kecemasan normal. Di sini kecemasan objektif sering pula dinamakan kecemasan kenyataan, yaitu kecemasan yang disebabkan adanya bahaya dari luar, misalnya anaknya sakit dalam keadaan koma, kemungkinan anaknya diculik, dan lain-lain. Bagi yang mempunyai sikap tenang, rasa gelisah dapat ditekan serendah mungkin. Kemudian ada kecemasan neurotik. Kecemasan ini timbul karena pengamatan tentang bahaya dari naluriah saraf. Kecemasan saraf ini disebabkan karena cemas, karena penyesuaian diri dengan lingkungan, sehingga takut akan bayangan sendiri atau idenya sendiri. Rasa takut irasional atau fobia. Rasa takut ini mudah menular sehingga kadang-kadang tanpa alasan dan hanya pandangan dilanjutkan dengan khayalan yang kuat akan menimbulkan rasa takut. Rasa takut yang lain seperti gugup, misalnya seseorang itu bisa bernyanyi atau bicara di depan umum, tiba-tiba mendapat giliran nyanyi di panggung sehingga dia gugup. Kemudian ada kecemasan moral. Setiap individu mempunyai macam-macam emosi. Di sini seperti iri, dengki, benci, takut, gelisah, cinta, rasa kurang, dan lain-lain. Rasa iri biasanya dihubungkan dengan keadaan orang lain. Iri dan sebagainya itu tidak cukup beralasan, artinya hanya memandang diri sendiri. Rasa iri, dengki, benci, dan dendam sebagaimana merupakan sebagian dari pernyataan individu secara keseluruhan berdasarkan konsep yang kurang sehat. Maka seringkali rasa tersebut menimbulkan kegelisahan atau perasaan yang menakutkan. Bentuk-bentuk kegelisahan juga bisa menjelma seperti ini, contohnya ketidakpastian.
Ketidakpastian berasal dari kata tidak pasti, artinya tidak tentu, tidak dapat ditentukan, tidak tahu, tanpa arah yang jelas, tanpa asal-usul yang jelas. Ketidakpastian artinya keadaan yang tidak pasti, tidak tentu, tidak dapat ditentukan, tidak tahu, keadaan yang tanpa arah yang jelas, tanpa asal-usul yang jelas. Di sini contohnya ketidakpastian tentang lulus atau tidak lulus dalam ujian, kemudian ketidakpastian kapan berakhir tentang mungkin yang saat ini terjadi, yaitu tentang pandemi COVID-19. Sebab terjadinya ketidakpastian, orang yang pikirannya terganggu tidak dapat berpikir secara teratur, apalagi mengambil kesimpulan dalam berpikir. Manusia selalu menerima rangsang-rangsang lain, sehingga jalan pikirannya menjadi kacau oleh rangsang-rangsang baru. Kalau itu dapat berpikir, baik akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, di sini beberapa sebab orang tidak dapat berpikir tidak pasti, yaitu ada obsesi, fobia, kompulsi, histeria, delusia, halusinasi, dan keadaan emosi. Obsesi, di sini ada obsesi. Obsesi adalah gejala neurosia jiwa, yaitu adanya pikiran atau perasaan tertentu yang terus-menerus, biasanya tentang hal-hal yang tidak menyenangkan, atau sebab-sebab tidak diketahui oleh penderita. Misalnya selalu berpikir ada orang yang ingin menjatuhkan. Kemudian fobia, rasa ketakutan yang tak terkendali, tidak normal kepada seseorang atau kejadian tanpa diketahui sebab-sebabnya. Kompulsi, adanya keraguan-raguan tentang apa yang telah dikerjakan, sehingga ada dorongan yang tak disadari melakukan perbuatan yang serupa berkali-kali. Kemudian ada histeria, neurosa jiwa yang disebabkan oleh tekanan mental, kekecewaan, pengalaman pahit yang menekan, kelemahan saraf, tidak mampu menguasai diri, sugesti dari sikap orang lain. Ada delusi, yaitu pikiran yang tidak beres karena berdasarkan sesuatu keyakinan palsu. Delusi ini ada 3 macam, yaitu delusi persekusi, menganggap keadaan sekitarnya jelek, delusi keagungan, menganggap dirinya orang penting dan besar, delusi melankolis, merasa dirinya bersalah, hina, dan berdosa. Kemudian ada halusinasi, khayalan yang terjadi tanpa rangsangan panca indera. Halusinasi buatan misalnya dapat dialami oleh orang mabuk atau pemakai obat bius. Kadang-kadang karena halusinasi orang merasa mendapat tekanan-tekanan terhadap dorongan dasarnya, sehingga dengan timbulnya halusinasi dorongan itu menemukan sasarannya. Keadaan emosi. Dalam keadaan tertentu, seseorang dapat berpengaruh oleh emosinya. Ia nampak keseluruhan pribadinya antara lain gangguan pada nafsu makan, pusing-pusing, dan semuanya. Kemudian ada yang dimaksud selain ketidakpastian, ada yaitu yang disebut dengan keterasingan. Apa yang dimaksud dengan keterasingan? Yaitu terasing berarti tersisih, terpisah, terpencil dari pergaulan masyarakat yang baik-baik. Keterasingan ini artinya keadaan yang membuat tersisih, terpencil dari pergaulan masyarakat baik-baik. Yang menyebabkan orang berada dalam keterasingan adalah perilakunya yang tidak dapat diterima atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Kekurangan yang ada pada diri seseorang sehingga ia tidak dapat sulit menyesuaikan dengan masyarakat. Keterasingan dalam hal ini sifatnya dapat dipaksakan oleh anggota masyarakat ataupun institusi yang diciptakan oleh masyarakat kepada pelaku. Maksudnya supaya si pelaku tidak merugikan orang lain lagi atau membuat gelisah orang lain. Kemudian ada kesepian. Kesepian berasal dari kata sepi atau sunyi, tidak ada orang atau tidak ada apa-apa. Kesepian berarti kesunyian, merasa sunyi, merasa tidak berteman, merasa tidak mendampingi orang, merasa tidak punya apa-apa. Kesepian juga membuat orang gelisah karena menyentuh nilai-nilai kemanusiaan, harkat, dan martabat.
Kesepian yang dimaksud di sini adalah kesepian dalam arti psikologis yang dalam dan sangat berpengaruh pada jalan hidup manusia. Jadi dalam karya sastra Amrijen Pani yang berjudul Belengan ini, ia selalu merasa kesepian di rumah sebab Tono lebih sering memperhatikan orang lain, yaitu pasiennya, karena ia adalah seorang dokter. Tono tidak merasa betah di rumah sebab istrinya tidak menunjukkan perhatian dan semuanya. Ini merupakan contoh-contoh dari kesepian dan menyebabkan suatu kegelisahan. Sekian dari saya dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.